Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait kabar gembira untuk pelamar prioritas 1 P3K Guru di tahun 2021 terkait proses penempatan P1 di SSCASN. Jadi cukup simpel ya, hanya 3 langkah saja skema pengisian formasi bagi guru lulus PG P3K di tahun 2021. Tentunya di mana Bapak Ibu ya? Tentunya di sscasnbkn.co.id ya, atau di sscasnbkn 2022. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa guru yang sudah lolos passing grade itu yang akan diangkat di tahun 2022 diperkirakan itu berjumlah 134.022. Itulah nantinya yang akan mengikuti 3 langkah skema pengisian formasi. Kenapa admin mengatakan seperti itu? Karena 134.022 guru lulus PG itu sudah dipastikan akan mendapatkan formasi P3K di tahun 2022 ini Bapak Ibu ya. Jadi tentunya ini menjadi kabar gembira. Jadi cukup simpel ya bagi yang mendapatkan formasi ketimbang yang tidak mendapatkan formasi pada saat login di akun sscasnbkn.co.id. Nah, seperti apa kira-kira 3 langkah skema pengisian formasi? Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini di Juknis P3K di tahun 2022 itu memang sudah ada 4 kategori pelamar prioritas 1. Yang pertama itu adalah THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pastinya. Kemudian ada guru non ASN, negeri maksudnya, lulusan PPG, dan tentunya guru swasta. Ketika dari keempat kategori ini masuk dalam 134.022 guru yang sudah lolos PG, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu itu hanya punya 3 skema penempatan di halaman SSCASN pastinya Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Kita langsung saja cek lagi informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa di mekanisme untuk seleksi P3K guru di tahun 2022 itu ada 3. Yang pertama itu adalah seleksi penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade. Kemudian yang kedua adalah seleksi kesesuaian verifikasi untuk 724.029 guru honorer negeri, dan ada seleksi tes ya bagi pelamar umum tentunya, atau guru honorer negeri tidak lolos PG atau tidak pernah ikut seleksi di tahun 2021, masa kerjanya di bawah 3 tahun, otomatis akan masuk ke dalam pelamar umum. Begitu juga dengan lulusan PPG yang baru ikut atau tidak lolos PG, guru swasta yang tidak lolos PG atau barusan ikut, itu akan masuk dalam seleksi tes ya. Seleksi tesnya itu tentunya adalah seleksi tes CAT UNBK. Nah, jadi yang akan menjadi patokan untuk penyelesaian di tahun ini, di tahun 2022, yang pertama yang akan diselesaikan adalah penyelesaian 193.000 guru lulus passing grade ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu guru pahami dan Bapak Ibu guru cermati. Nah, bagaimana kira-kira 3 langkah skema penempatan bagi guru lulus PG yang mendapatkan formasi? Nah, skemanya gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu itu yang lulus PG P1 itu hanya perlu login ulang di halaman SSCASN
pada saat pendaftaran di SSCASN itu dibuka. Jadi ketika pendaftaran di SSCASN itu dibuka, maka secara otomatis guru lolos passing grade itu akan diinstruksikan untuk login ke SSCASN pastinya Bapak Ibu ya. Nah, ketika bagi yang mendapatkan penempatan yang akan diangkat tahun ini, nantinya setelah login di SSCASN, langkah pertama itu akan ada langsung penempatan. Penempatannya ini tentunya by sistem Bapak Ibu ya. Jadi penempatan Bapak Ibu sudah ditentukan. Bapak Ibu akan mengabdi menjadi guru P3K di sekolah induk atau di sekolah non induk, di sekolah A atau di sekolah B tentunya. Nah, itu skema pertama, login SSCASN langsung mendapatkan penempatan. Setelah itu Bapak Ibu setelah mendapatkan penempatan di SSCASN, itu Bapak Ibu hanya perlu melakukan proses pemberkasan. Bisa jadi ada dokumen-dokumen termasuk data riwayat hidup atau dokumen-dokumen yang dikumpul di BKPSDM, itu tergantung dari instansi masing-masing terkait alur proses pemberkasan. Nah, ketika proses pemberkasan ini selesai, maka Bapak Ibu akan langsung mendapatkan NIP, kemudian bertugas di sekolah penempatan menjadi ASN P3K tentunya Bapak Ibu ya. Apakah nantinya Bapak Ibu itu akan menjadi guru P3K di sekolah induk atau guru P3K di sekolah non induk, itu tergantung dari penempatan ketika diarahkan by sistem di SSCASN. Jadi langkah pertama penempatan, langkah kedua proses pemberkasan, langkah ketiga bertugas di sekolah penempatan. Ini menurut admin cukup singkat ya. Ini menurut admin sangat ringkas Bapak Ibu ya, sangat ringkas, luar biasa sekali. Itu yang harus Bapak Ibu guru perhatikan ya. Oke. Jadi inilah 3 skema ya, skema simple guru lulus PG yang notabene-nya mendapatkan penempatan di SSCASN. Nah, tapi bagaimana nasibnya yang tidak mendapatkan penempatan bagi guru lulus PG? Sebentar kita bahas di sini. Salah satu penentu penyesuaian bagi pelamar P1 itu ada istilah perubahan formasi ya, yang mana formasi akan mengikuti guru lulus PG sepanjang di sekolah guru lulus PG itu memang masih kekurangan guru dan formasi itu tersedia di sekolah yang guru induknya tidak lolos PG. Maka ada kemungkinan terjadi perubahan formasi dengan tujuan tidak menggeser guru honorer induk sekalipun guru honorer induk itu tidak lulus passing grade seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini terkait dengan guru yang lolos PG tetapi tidak mendapatkan penempatan, itu cukup panjang alurnya. Bapak Ibu lolos PG ketika login dan belum mendapatkan penempatan, disinilah Bapak Ibu akan disuruh memilih. Apakah Bapak Ibu pilih ya untuk menunggu daftar antrian penempatan, atau memilih tidak dengan asumsi Bapak Ibu turun prioritas P2 ke P3 dan mengikuti memilih formasi yang diobservasi sesuai dengan tempat tugas. Tadinya guru yang tidak mendapatkan penempatan ini IPA, mapelnya IPA, kemudian turun menjadi P2 P3 memilih mapel guru kelas SD. Itu bisa Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Setelah itu Bapak Ibu itu akan mengikuti seleksi kompetensi ya. Kayaknya tidak ada seleksi kompetensi lagi atau seleksi berkas. Kemudian guru lulus PG ditempatkan di tempat tugas, apakah sekolah induk ataupun sekolah non induk. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.